Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala habibillah, amma ba'du. Wahai saudaraku, para santri-santri, sudah pernahkah kalian mendengar pepatah bahasa Arab yang berbunyi halakam ro'a man lam ya'rif qadrahu? Celakalah seseorang yang tidak tahu jati dirinya. Dan sudah sepatutnya bagi kita santri-santri Nusantara, para penerus bangsa, untuk mengetahui jati diri bangsa ini yang sebenarnya. Sadarlah bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, lagi tahan banting. Dan sudah semestinya bangsa yang besar pasti memiliki latar belakang sejarah yang besar pula. Mari kita tengok sejarah. Nun jauh sebelum ibu bapak kakek nenek kita lahir, bangsa ini sekitar 350 tahun dijajah oleh Belanda. Belanda hengkang datang Jepang memporak-porandakan sistem tatanan adat istiadat rakyat Nusantara. Setelah kemerdekaan, kita kembali dirongrong oleh berbagai macam pemberontakan. PKI bangkit dan memberontak. Selepas itu lahirlah Orde Lama. Tak jauh dari itu lahir Orde Baru. Orde Baru selesai, datang reformasi. Berbahagialah kita karena menjadi bagian dari Indonesia, yang mana para pendahulu kita dahulu rela mengorbankan jiwa dan dahaga mereka untuk mempertahankan bangsa ini. Tidak hilang di benak kita dengan semangat juang seorang santri yang menyatukan dan juga membakar gairah jihad arek-arek Surabaya dengan bagikan takbirnya Allahu Akbar. Ialah Bung Tomo yang mengambil peran di masyarakat, menyadarkan mereka tentang pentingnya pendidikan, persatuan dan juga perjuangan. Maka hari itu diabadikan dalam sejarah emas bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan 10 November 1945. Dan tidak terlupakan pula dengan seorang santri yang memimpin perang di atas tandu. Walau dalam keadaan sakit, ia tinggalkan Yogyakarta, bergerilya bersama pasukannya menuju Kediri, Jawa Timur, untuk mengusir para penjajah-penjajah Belanda dari bumi pertiwi Indonesia. Ialah jenderal besar kita, Jenderal Sudirman. Dan dari situlah kita kenal dengan para santri-santri yang bergelar pahlawan. Kita kenal dengan siapa dia, Raden Ajeng Kartini, Pangeran Diponegoro, dan juga Pangeran Antasari. Wahai saudaraku, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Betapa tidak, dengan memahami sejarah dengan baik dan benar, kita dapat berkaca diri, mengambil banyak pengajaran untuk membenahi kekurangan kita guna meraih kejayaan di masa depan untuk bangsa ini. Oleh karena itu, sejarah dan peradaban Islam merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin dari masa ke masa. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, orang yang beruntung adalah mereka yang mengambil pengajaran dari peristiwa yang dialami oleh orang lain. Wahai santri-santri, inna fiyati subban amr ummah. Sesungguhnya pada tangan pemudalah urusan-urusan umat. Hari ini memanglah kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Namun esok kita akan menjadi apa-apa dan menjadi siapa-siapa. Berbahagialah kita yang tinggal di lingkungan pesantren. Salah satu Mambaul Ulum, pusatnya peradaban keilmuan Islam. Di sanalah sedari kecil kita diajarkan Islam, dididik dengan didikan Al-Quran, dibimbing dengan bimbingan As-Sunnah, dan diberikan pengetahuan tentang sejarah. Belajarlah, karena hari ini
kita tidak dituntut untuk berperang melawan Belanda, mengusir para penjajah, apalagi membasmi para pemberontak. Hai para santri, ambil alihlah tanggung jawab negeri ini di masa depan. Jadilah kalian pemimpin yang berjiwa dai. Jadilah kalian hakim yang berjiwa dai. Jadilah kalian jenderal yang berjiwa dai. Jadikanlah kekuasaan yang ada di kamu sebagai wasilah untuk menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Wahai saudaraku, para santri-santri, bangsa yang tidak kenal sejarah pasti tidak dapat mencipta masa depan yang cerah. Dan ketahuilah wahai santri, yang membangun bangsa, yang mempertahankan bangsa adalah kita, para santri. Para santri mulia, para santri hebat karena Islam. Bukanlah kita mengangkat bangsa mengatasi agama, bukan. Tetapi kita menggunakan kekuatan bangsa untuk mensyiarkan Islam. Bangkitlah wahai santri, bangkit. Katakan kepada dunia, akulah santri yang dulu hanya bisa mengaji, sekarang akulah yang memimpin negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian, wassalamualaikum.